Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NPM A1A025071. Di sini saya akan membahas materi tentang manajemen pendidikan luar sekolah, pendidikan nonformal, dan PAUD. Klasifikasi pendidikan luar sekolah. Yang pertama, pendidikan nonformal. Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang, menitik beratkan pada kecakapan hidup fungsional, kepemudaan, serta penyetaraan akademik seperti PKBM, LKP, dan Majelis Taklim. Yang kedua, pendidikan informal. Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar mandiri berlangsung secara alamiah sepanjang hayat tanpa kurikulum kaku, melatih etika, nilai moral, spiritual, serta karakter sosial individu. 3 pilar manajemen pendidikan nonformal. Fleksibilitas desain, kurikulum berbasis kompetensi aplikatif yang disesuaikan secara dinamis dengan karakteristik warga belajar serta tantangan lokalitas kerja. Kemitraan komunitas, kolaborasi sinergi antara PKBM, dunia industri, dan tokoh adat guna memastikan pendanaan mandiri dan keterserapan lulusan pelatihan. Yang ketiga, akselerasi dampak, berorientasi cepat pada penurunan angka buta aksara, pemberdayaan ekonomi mikro, dan kesetaraan lulusan paket A, B, serta C. Selanjutnya, kesenjangan partisipasi PAUD. Analisis akses layanan dini. Studi statistik menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar PAUD nasional masih berkisar di angka 30%, dengan kesenjangan geografis yang masif seperti di Papua yang tercatat hanya 17%. Manajemen pengadaan lembaga berbasis kemitraan desa mutlak diperlakukan demi memperluas akses. Manajemen lembaga PAUD mengelola periode emas berkembang melalui pendekatan pembelajaran holistik, sarana stimulasi terstandarisasi, serta keterlibatan aktif orang tua. Selanjutnya, urgensi stimulasi dini, masa emas tumbuh kembang. Masa peka tumbuh kembang anak membutuhkan stimulasi psikososial yang terarah dan tepat. Manajemen PAUD memastikan tersedianya lingkungan bermain yang aman, inklusif, dan merangsang aspek motorik anak. PAUD Holistik Integratif, Sistem Integrasi Layanan Dasar. Proses pengelolaan PAUD Holistik Integratif mengintegrasikan layanan pendidikan dini, pemenuhan gizi seimbang, pemantauan kesehatan berkala, pengasuhan, serta perlindungan hukum anak. Kurikulum dijalankan dengan rasio ideal pendidik guna menjamin kualitas pengawasan. Kepatuhan standar layanan PAUD. Taman kanak-kanak 85 terstandarisasi, kelompok bermain 60% terstandarisasi, taman penitipan anak 42% terstandarisasi, satuan PAUD sejenis 35% terstandarisasi. Distribusi kesiapan standar manajemen nasional menunjukkan PAUD formal TK memiliki kepatuhan standar yang jauh lebih mapan dibanding layanan non-formal atau lainnya. Alur siklus pengelolaan PNF. Yang pertama, asesmen kebutuhan, pemetaan keterampilan lokal dan potensi ekonomi warga belajar di komunitas sasaran. Yang kedua, rencana program, penyusunan modul pelatihan fungsional, pengadaan sarana, dan pengesahan tutor pengajar. Yang ketiga, pembelajaran aktif, pelaksanaan kegiatan belajar menggunakan prinsip andragogi atau pembelajaran orang dewasa. Yang keempat, evaluasi mandiri, uji kompetensi terapan, penyaluran lulusan ke dunia kerja, serta sertifikasi kelulusan resmi. Tantangan dan solusi tata kelola, ketimpangan mutu tenaga pendidik. Banyak guru PAUD dan instruktur PNF belum tersertifikasi kualifikasi standar. Solusinya subsidi beasiswa pelatihan fungsional dan pelatihan berkelanjutan. Ketergantungan anggaran fiskal. Pendanaan operasional lembaga sangat bergantung pada dana BOP dari pemerintah. Solusinya, inkubasi unit usaha mandiri, penguatan donatur, CSR perusahaan. Rendahnya literasi orang tua. Anggapan salah bahwa PAUD hanya tempat bermain titipan anak berkala. Solusinya, kampanye parenting edukatif terpadu bertema pentingnya periode emas pertumbuhan. Yang terakhir, belajar sepanjang hayat. Pendidikan tidak berhenti saat lonceng sekolah formal berakhir. Pendidikan luar sekolah, non-formal, dan PAUD adalah masa rantai emas yang menghubungkan potensi terdalam manusia dengan pengembangan dirinya yang tiada akhir.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.